الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه والسلام تسليما كثيرا. أما بعد, yang sama-sama kita hormati angku-angku kami, guru-guru kami, orang-orang tua kami, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada setidak-tidaknya dua berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada kita umat Islam yang sudah mengaku diri kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Apa itu? Orang-orang setelah selesai sholat, dia berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian ada pengajian-pengajian ilmu, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, sunnah Rasul diperdengarkan. Duduk dia mendengarkan majlis ilmu itu, maka kata Rasulullah, duduknya orang hari ini di masjid mendengarkan tausiah, insya Allah Allah akan berikan sakinah. Tadi pengurus Pak Imam langsung bilang tak ada yang meninggalkan masjid. Jadi duduknya jemaah nggak lama-lama dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Diberikan oleh Allah sakinah. Ustaz, apa itu sakinah? Ketenangan batin. Apa itu sakinah? Diberikan ketenangan pikiran. Mungkin tadi di rumah ada masalah, mungkin tadi di pasar ada masalah, mungkin tadi di ladang ada masalah. Duduk kita hari ini, semoga Allah memberi ketenangan batin kepada kita. Semoga Allah memberikan kita ketenangan pikiran mulai hari malam ini sampai pulang ke rumah nantinya. Tak ada lagi masalah. Maka kalau ada orang nanya, Ustaz, hati saya galau Ustaz, pikiran saya tak tenang, ambil wudhu, datang ke masjid, lakukan 2 tahiyatul masjid, baca Al-Quran. Kalau ada orang tausiah dengarkan, insya Allah kita akan tenang. Di rumah tak bisa tenang, di kantor tak bisa tenang, di kedai tak bisa tenang, datang ke masjid, insya Allah kita akan tenang. Yang kedua, berita gembira yang dijanjikan Rasulullah, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dia ingin nambah ilmunya, dia ingin memantapkan ilmu agamanya, maka kata Rasulullah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Apa itu rahmat Pak Ustaz? Mungkin rezeki besok pagi ditambah Allah, mungkin yang sakit-sakit sedikit disehatkan Allah, mungkin masalah yang tak ada solusinya ditunjukkan oleh Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah datang ke masjid ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Pak Ustadz Khairun Nas. Khair artinya yang paling baik, Anas artinya manusia. Emak saya, emak Pak Ustadz
ayah Pak Ustadz kepengen Pak Ustadz menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu yaitu diberi umur panjang, umurnya bernilai banyak melakukan kebaikan. Manusia yang baik itu di sisi Allah, dimanapun dia berada, dia mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Wasyarrun nas, orang yang jelek lawan daripada khairun nas. Umur yang diberi Allah panjang, umur yang dipakai banyak untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu panggilannya An-Nas. An-Nas artinya manusia. Jadi yang memberikan ceramah malam hari ini manusia, Bang. Tak malaikat. Yang namanya manusia tentu ada salah dan hilaf. Yang namanya manusia tentu banyak kurang daripada balagia. Maka di atas meja, bukan di atas meja ya Bu, di atas kursi ini Pak Ustadz mohon maaf lahir dan batin kepada angku-angku kami, guru-guru kami, ustadz-ustazah yang ada di dalam ini. Kalau nanti ada dalam penyampaian sesuatu yang tak mengenakkan, maka ustadz atas nama manusia, ustadz minta maaf. Dan nama ibu memaafkan. Di muka tak mau ibu, di belakang pulang seorang ibu. Ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam undangan ceramah ini boleh cuma 30 menit, tak boleh lebih. Dibuat di sana. Nah, jadi supaya Pak Ustadz enggak lama-lama ceramah. Nanti Ustadz kalau terlalu lama bicara nanti tak tahu ternyata ada 2 jam ceramahnya. Nanti dikode ya Bu ya, Ustadz. Selesai Ustadz. Ya Bu ya. Nah, jadi Pak Ustadz usahakan dalam 30 menit selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita malam hari ini agak berat. Gara-gara ceramah judul ini, Pak Ustadz tidak diundang lagi datang ke masjid itu. Gara-gara judul malam ini nih, tak diundang lagi Pak Ustadz ceramah. Apa judulnya Pak Ustadz? Dampak maksiat terhadap diri pribadi dan masyarakat. Agak barit ceramahnya Pak. Jadi dalam 25 menit Pak Ustadz coba sampaikan semampu Pak Ustadz. Kalau kurang beko ditambah ya Bu. Mudah-mudahan Ustadz lain nanti nambah, atau Ustadz dalam negeri sini juga bisa. Setidak-tidaknya Pak Ustadz ingin menyampaikan 5 hal bermasalah judul ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan maksiat. Apa dan apuanan dan maksiat tuan. Pernah tak wak kerajuan? Kami tuan. Kalau ia wak mengarajuan, bila wak kerajuan? Apa bantu wak kerajuannya? Kami tuan. Yang kedua, kalau maksiat ko acu awak kerajuan, kira-kira apa